Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imar Yuniana, NIM 1810410059. Saya di sini akan mempresentasikan sedikit tentang desain setting kelas indoor di RA Nurul Haq. Yang pertama yaitu prinsip umum desain setting. Nah, prinsip penataan setting dalam ruangan indoor di PAUD, TK, KB maupun TPA ini merupakan salah satu faktor yang dapat membangun gambaran, perhatian, dan suasana pendidikan di dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, bagaimana sih prinsip umum desain settingnya? Nah, yang A ini arah ruangan. Nah, Rita Mariana menyatakan bahwa ruangan kelas yang tampilannya menghadap ke arah datangnya cahaya dan udara akan lebih nyaman dan terasa lebih terang dengan cahaya yang masuk ke dalam ruangan tersebut serta udara yang segar yang membuat anak dapat bernafas lebih lega dan bebas. Sedangkan di RA Nurul Haq ini memiliki sekolah yang bentuknya itu liter L. Jadi di mana ada yang menghadap ke barat dan ada yang menghadap ke utara. Tentu ini sangat kurang pas dengan penjabaran Kak Rita tadi. Jika matahari naik, maka ada beberapa kelas yang tidak dapat terkena sinar matahari secara langsung. Nah, di TK Nurul Haq ini juga desain settingnya juga bagus, meskipun ada beberapa yang tidak terkena cahaya matahari, tetapi di dalam ruangan kelas itu dibantu dengan pencahayaannya, seperti ditaruh beberapa lampu untuk sebagai pencahayaan buatan yang akan anak itu lebih nyaman gitu dalam pembelajarannya. Nah, yang B itu ukuran ruangan. Banyak penyelenggara pendidikan prasekolah menggunakan ukuran 105 cm kubik per anak sebagai ukuran luas minimum dalam aturan pemberian izin pendirian sekolah. Sedangkan di Nurul Haq ini terbagi menjadi dua ukuran yang berbeda. Dengan ukuran yang pertama itu 7 x 6 meter dan 3 x 6 meter dengan jumlah anak yang masing-masing itu 20 siswa. Ukuran jelas yang berbeda ini sangat berpengaruh terhadap pembelajaran anak. Ditambah lagi juga terdapat beberapa loker dan beberapa APE yang itu akan terlihat seperti sempit untuk anak berlarian ke dalam proses berlarian saat proses pembelajaran ataupun saat istirahat. Nah, yang selanjutnya yaitu atap dan langit-langit. Struktur bangunan atap yang TK itu memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi peralatan dan media pembelajaran yang memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Variasi dan ketinggian atap itu akan membantu mengontrol bunyi ataupun keributan. Di samping akan terasa melegakan dan menyenangkan. Ketinggian atap yang dianjurkan yaitu 3 sampai 3,3 meter. Sedangkan di Nurul Haq ini juga memiliki tingginya itu sekitar 3 meter. Dan untuk semua ketinggian di ruang kelas itu juga sama, 3 meter. Nah, dalam hal ini ukuran atap dan langit atapnya itu ya cukup ideal ya, karena dikatakan juga sudah memenuhi standarnya. Nah, yang selanjutnya yaitu penataan dinding. Penataan dinding ini itu ada dua macam yang digunakan di dalam kelas, yaitu dinding yang permanen ataupun dinding yang ditambah atau dinding yang tidak permanen. Beberapa dinding interior yang tidak permanen dapat memberikan fleksibilitas yang besar dalam penyusunan dan penataan ruang. Untuk desain penataan dinding di RA Nurul Haq ini itu semua ruang kelasnya menggunakan dinding permanen sesuai dengan teori bahwa keuntungan dari dinding permanen yaitu
dapat meredam suara dan memberikan sensorik akustik yang lebih baik. Hal ini juga tentu saja tidak menjadi suatu permasalahan karena dari pihak guru lebih menginginkan kelas yang dapat meredam suara dan memberikan sensor akustik yang lebih. Yang selanjutnya yaitu jenis ruangan. Nah, masa anak-anak ini disebut sebagai masa yang sangat peka. Pada masa ini anak itu sangat sensitif atau sangat peka terhadap sesuatu di sekitarnya, sehingga di masa ini merupakan suatu yang paling baik bagi anak untuk menerima sensor atau rangsangan yang diberikan. Nah, yang pertama yaitu bentuk ruang kelas. Pada setiap sekolah, ruang kelas merupakan ruangan pertama yang harus dimiliki. Ruang kelas adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapat pelajaran dari guru yang sama. Dengan kata lain, ada sekelompok siswa yang menerima pelajaran dari seorang guru. Untuk ruang kelas itu di RA Nurul Haq ini, di dalamnya itu sudah tertata rapi untuk meja, kursinya, dan penataan lainnya di dalam kelas. Keindahan dari ruang RA Nurul Haq ini juga dapat terlihat dari kerapian barang-barangnya yang ada di dalam kelas dan keindahan hiasan-hiasan serta warna-warna yang ada di dalam kelas. Kemudian juga kebersihannya kelasnya juga itu dijaga dengan baik karena hampir di setiap kelas itu ada tempat sampah kecil untuk membuang sampah seperti kertas ataupun sebagainya. Yang kedua yaitu perpustakaan. Perpustakaan sebagai pusat sumber daya informasi menjadi tulang punggung gerak majunya suatu instansi, terutama instansi pendidikan, tempat untuk beradaptasi terhadap perkembangan informasi yang sangat tinggi. Nah, untuk di RA Nurul Haq ini, perpustakaannya itu masih satu ruangan dengan kantor, dengan buku yang masih sedikit dan jarang sekali anak-anak berkunjung ke sana karena mungkin ruangannya yang terpisah, jadi terpisah dengan kelas, dan bersatunya ruang kantor dan ruang perpus mungkin anak-anak sepertinya malas untuk perginya ke sana gitu kan. Yang ketiga yaitu ruang tidur. Bagi beberapa sekolah, ruang tidur ini sangat penting, terlebih sekolah yang menerapkan sistem full day school. Nah, di RA Nurul Haq ini juga belum memiliki ruang tidur yang khusus untuk anak-anaknya untuk tidur. Karena di RA Nurul Haq ini juga memiliki dua sistem. Yang pertama itu sistem full day school, yang kedua itu sistemnya biasa seperti sekolah yang pada umumnya gitu. Tetapi karena di RA Nurul Haq ini juga menerapkan sistem full day school, maka untuk ruang tidurnya itu masih di dalam ruang kelas. Dengan cara itu kursi dan mejanya itu ditaruh pinggir, kemudian itu ada seperti kayak matras busa gitu. Jadi nanti anak itu akan tidur di atas matras yang disediakan oleh sekolahannya seperti itu. Yang keempat yaitu ruang makan. Nah, ruang makan ini di RA Nurul Haq ini belum ada tempat khusus untuk ruang makan, tapi sudah ada tempat khusus untuk dapur. Nah, bagaimana tempat ruang makannya di Nurul Haq? Mereka menggunakan tempat serbaguna untuk dijadikan ruang makan, dan di sebelah tempat serbaguna itu juga ada meja yang nantinya akan, kalau jam makan itu mejanya akan ditata rapi oleh guru dan murid, dibantu dengan murid, dan mereka akan bersama-sama makan di sana. Nah, yang kelima yaitu gudang. Nah, menurut David, gudang adalah suatu fungsi penyimpanan berbagai macam jenis produk yang memiliki unit penyimpanan dalam jumlah yang besar maupun yang dengan
jumlah kecil dalam jangka waktu panjang gitu kan ya. Nah, di RA Nurul Haq ini juga memiliki gudang, akan tetapi belum tertata dengan rapi. Dan gudangnya itu menurut saya itu sangat kecil sekali gudangnya, dengan barang yang tidak tertata rapi. Dan mungkin sangat sulit untuk guru itu menemukan berbagai barang-barang yang akan dibutuhkan lagi gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu penataan ruang dan perlengkapan. Strategi merupakan perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, bagaimana sih penataan ruang dan perlengkapan di RA Nurul Haq? Yang pertama yaitu ukuran anak sebagai standar. Perlengkapan dan materi sebaiknya memiliki ukuran yang lebar, panjang, dan tinggi yang tepat untuk anak. Di RA Nurul Haq ini sudah sangat memenuhi ukuran dan syarat untuk itu, dengan peralatan yang bagus dan tempat cuci tangan yang sepadan dengan ketinggian anak, seperti tempat cuci tangan yang sejajar dengan ukuran tubuh anak, ketinggian anak gitu, kamar mandi yang minimalis untuk anak gitu. Yang kedua yaitu pentingnya ruangan yang rapi. Ruangan sebaiknya itu diatur dan tidak acak-acakan. Lingkungan yang tidak teratur akan mengakibatkan munculnya perilaku tidak baik untuk anak. Kerapian kelas merupakan hal yang perlu diperhatikan dan perlu adanya kepedulian lebih dari guru. Di RA Nurul Haq ini juga penataannya menurut saya sudah sangat rapi, dengan APE yang ditata dengan rapi, dimasukkan ke dalam loker, dan selepas anak bermain itu juga harus dirapikan gitu kan, dirapikan oleh anak-anak sendiri. Dan itu menurut saya juga memberikan contoh yang baik sih untuk anak-anak gitu kan, untuk setelah bermain itu harus dirapikan. Dan nanti kalau di dalam masyarakat ataupun di keluarga, mereka juga akan melakukan hal yang seperti itu. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan lalu lintas orang ketika merencanakan suatu ruangan kelas. Guru dapat membagi ruangan kelas dengan menyimpan dan mendapatkan media pemisahnya. Sebaiknya guru itu menata koridor yang panjang dan mengurangi luas ruangan yang akan membuat anak itu berlarian. Jadi ditaruh sekat-sekat gitu loh. Untuk di RA Nurul Haq ini juga tidak terlalu luas, tapi lebih ke panjang. Jadinya tuh di RA Nurul Haq ini tuh tidak luas gitu ruang sekolahnya, tapi itu memanjang gitu. Kemudian juga kemudian untuk kelas 1 dengan kelas lainnya itu juga saling berdekatan, atau lebih tepatnya itu berdampingan. Untuk area cuci tangannya pun di setiap depannya itu, depan kelas itu juga ada cuci tangannya. Sekitar biasanya untuk 2 kelas itu 1 tempat cuci tangan gitu loh, untuk memudahkan anak gitu untuk setelah makan ataupun lainnya. Yang keempat yaitu memisahkan ruang yang ribut dengan ruang yang sepi. Apabila memungkinkan, guru dapat memisahkan ruangan yang dapat menimbulkan keributan dan suara yang bising dengan ruangan yang membutuhkan konsentrasi. Misalnya, kita mendapatkan ruangan musik berjauhan dengan ruangan bercerita. Hal ini dilakukan untuk membantu anak beraktivitas secara maksimal dan tidak saling mengganggu. Nah, di RA Nurul Haq ini belum ada untuk ruangan yang memisah ini. Yang kelima yaitu kelas dan area luar harus bersih, rapi, dan menyenangkan. Lingkungan fisik yang bersih dan sehat untuk kesehatan.
suatu lingkungan fisik yang penuh dengan kesenangan, penuh warna, terang, dan fasilitas yang mudah dijangkau dikombinasikan dengan alat-alat main yang terpilih dengan tepat dan mendukung pembelajaran anak-anak. Nah, di TK Nurul Haq ini area luarnya juga sangat bersih dan luas untuk anak-anak bermain permainan yang sudah disediakan maupun berlarian saja gitu. Karena juga ruangan halamannya pun di halamannya itu sangat bersih sekali. Yang selanjutnya yaitu penataan barang yang membantu pengawasan guru. Nah, guru sebaiknya itu dapat melihat, mengawasi, dan menilai seluruh area di kelasnya. Dengan demikian, dalam penataan lemari dan rak yang tinggi sebaiknya itu berdekatan dengan dinding atau ditaruh di dalam pojok gitu. Di RA Nurul Haq ini juga penataannya sudah sangat rapi, seperti lemari di dalam lemari itu dipojokkan, terus meja juga dipojokkan, dan stop kontak itu juga sangat tinggi dan mungkin agak susah untuk dijangkau anak. Nah, yang selanjutnya yaitu penyimpanan bahan dan perlengkapan belajar. Untuk penyimpanan bahan dan perlengkapan belajar ini di RA Nurul Haq ini juga mempunyai lemari yang ada di kelas. Nah, tujuannya lemari di dalam kelas ini juga untuk menaruh atau menyimpan beberapa alat pembelajaran atau APE seperti kayak menggunakan lem, gunting, kertas, atau APE yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu memahami tujuan dan manfaat media yang digunakan. Ada kalanya guru perlu merenungkan dan mengevaluasi diri terhadap segala aktivitas yang dilakukan. Dalam menata perlengkapan belajar, anak hendaknya juga memperhatikan juga gitu kan. Nah, di RA Nurul Haq ini juga sudah memahami kok, gurunya itu sudah bisa memahami tujuan dan manfaat APE atau media yang akan digunakan. Sekian presentasi dari saya untuk di setting kelas di RA Nurul Haq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.